Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita mungkin sudah terlalu sering mendengar akhir-akhir ini tentang ketidaksetiaan yang terjadi di dunia ini. Khususnya kasus-kasus perselingkuhan semakin banyak diumbar ke media sosial. Dan perselingkuhan itu pun merambat kepada keluarga-keluarga orang percaya. Mereka yang terlihat rajin beribadah, juga bahkan terlibat dalam pelayanan, tidak luput dari yang namanya ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Kalau di dalam Alkitab, dahulu dikatakan terjadi perzinahan, bukan saja perzinahan jasmani, tapi perzinahan rohani, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan berbalik atau berubah setia dengan mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kecenderungan manusia seringkali menjadi orang-orang yang tidak setia. Mengapa ada ketidaksetiaan terjadi? Jawabannya adalah itu semua berakibat dari pikiran manusia yang liar, yang kadangkala lebih sering menuruti apa yang dikatakan oleh si jahat. Karena ketika pikiran kita mulai bekerja melihat hal-hal daging, maka ada sesuatu yang timbul untuk menuntut dipuaskan. Akhirnya terjadilah pengkhianatan. Bukan saja pengkhianatan terhadap pasangan sebenarnya, tapi juga pengkhianatan kepada kebenaran dan kesucian Tuhan. Rasul Paulus pernah mengalami hal yang sama ketika dia mengembalakan sidang jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 17-20. Dikatakan di situ sebenarnya tentang manusia baru. Sebagai orang-orang yang dikatakan menjadi manusia baru, harusnya orang percaya tidak lagi sama dengan dunia. Penekanannya Rasul Paulus berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Sudah kukatakan, kutegaskan, kata Rasul Paulus. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jelas bahwa itu dimulai dari pikiran. Karena sebagai manusia baru yang pertama kali dibaharui adalah pikiran dan hati. Karena nyambung antara pikiran dan hati. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan mengubahkan kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Dari hal yang sia-sia. Dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Lalu Tuhan Yesus juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia meminta kepada Bapa untuk menguduskan kita murid-muridnya. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dunia. Termasuk ikatan kenajisan, ikatan perzinahan. Dan menjadikan kita orang-orang yang setia. Dan firman Tuhan yang kita serap dengan pikiran kita. Kemudian kita pahami benar. Lalu kita lakukan sehingga kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pasti akan mengubahkan kita. Sehingga kita tidak lagi sama dengan cara hidup yang lama.
dengan pikiran yang sia-sia. Mari kita mau berjuang, jangan kita ikut tren dunia. Kalau dunia trennya tidak setia, kalau dunia trennya pengkhianatan dan perselingkuhan, maka tren kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan adalah menjadi pribadi-pribadi yang setia. Manusia yang sudah dibaharui pikiran dan batinnya. Sehingga kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.